Pak, saya dari Berita Merdeka Online, wartawan, ingin konfirmasi tentang keputusan Hakim Ibu Ulina Marbun SHMH tentang bukan keputusan Ibu Ulina Marbun, keputusan Majelis Hakim. keputusan Majelis Hakim, Pak. Apa namanya? Dodi Antoni Dari media Berita Merdeka Online. Berita Merdeka Online. Ya. Enggak. Asahan. Oh, dari Janes Suryanto Sagala, Media Realitas Newscom. Newscom, Realitas Newscom. Dengan siapa Pak saya bicara, Pak? Dengan Pak Miduk Sinaga, Humas pengadilan ya, Pengadilan Negeri Kisaran. Jadi kan Ibu tidak bisa langsung mau diwakili Bapak lah. Berarti Bapak lah yang menjawab pertanyaan ini. Terkait kasus Ibu Epi Sartika apa tadi? Ibu Sartika. Epi Sartika. Ya. Ibu Epi Sartika, apakah benar diponis 3 tahun? Iya. Keputusan Keputusan Majelis Hakim selama 3 tahun. Apakah Ibu Epi memang betul terbukti bersalah? Karena saya sudah konfirmasi bahwasanya bukan dia yang menerima duitnya, kan gitu. Uang tersebut yang menerima suaminya. Jadi begini ya, makanya kita juga baru lihat abang berdua tadi kan, selama proses persidangan kan kalian tidak ada. Iya. Jadi kalau melihat secara utuh sebuah kasus harus diikuti dari awal. Dari awal itu tadi sudah saya makanya saya. Iya. Jadi dengan mengikuti dari awal kita tahu prosesnya itu seperti apa. Iya. Ya. Dan pada akhirnya dijatuhkanlah putusan kepada yang bersangkutan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Penipuan. Iya. 378 jadi. 378 kok pidana ya penipuan. Ancaman 3 tahun, udah putusan pengadilan lah itu 3 tahun Epi tadi. Memutus terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun. 3 tahun. Iya. Terkait dengan dia mengaku atau tidak itu Urusan. Itu artinya kita tidak pertimbangkan terkait dengan bantahan terdakwa. Dia bilang dia tidak ada melakukan penipuan. Ya, tetapi kita kan semua akomodir dari alat-alat bukti yang diperiksa selama proses persidangan, ya. Bukan hanya dari keterangan terdakwa aja kita mengacu, alat bukti yang lain juga kita, karena itu yang diatur dalam 184 KUHP. 184 KUHP. Lagi kira-kira? Tidaklah Pak, kan gitu. Kita sesuai dengan keputusan Ibu Ulina tadi aja kita terbitkan. Bukan keputusan Ibu Ulina, Iya, vonis Pengadilan Negeri Kisaran, vonis 3 pidana terhadap terdakwa atas nama Epi Sartika Dewi. 3 tahun penjara. Iya, melanggar pasal 378 kualifikasi penipuan. Ya. Itu tadi. Intinya kalau dia minta banding, Ya silakan. Itu hak daripada terdakwa dan penasihat hukumnya, dan itu juga hak daripada penuntut umum. Jadi negara diwakili oleh jaksa, terdakwa dia wakili oleh penasihat hukumnya untuk menyatakan sikap terhadap putusan. Kalau dia merasa adil, dia akan menerima putusan. Kalau dia merasa tidak adil, maka dia akan melakukan upaya hukum banding kasasi. Saya tadi sudah wawancara pengacara juga. Saksi ahli tidak ada. Menurut dia alat bukti itu tidak konstan dari Polda forensik, katanya begitu seperti itu. Ya, itu kan artinya saya tidak bisa mengomentari perkara yang masih aktif. Masih aktif ya. Itu belum inkrah. Belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi saya tidak bisa mengomentari meskipun itu perkara saya, ya, tetapi kapasitas saya sebagai humas untuk melakukan pencerahan ataupun informasi keluar daripada pengadilan. Itulah tugas daripada humas. Jadi bagaimana mekanismenya, bagaimana alat-alat buktinya yang digunakan di dalam perkara itu saya tidak bisa mengomentari. Tapi itulah putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim yang bersangkutan. Ini sidangnya sampai berapa kali itu kalau nggak salah itu, Pak? Maksudnya sidang bagaimana? Sidang terakhir vonis. Iya, vonis. Berapa kali sidang? Kita tidak ingat lagi. Itu sudah berulang-ulang sidang sesuai dengan penundaan sidang yang telah ditentukan, ya. Iya. Prosesnya itu sudah berjalan sesuai dengan ini ke-10.
sampai ini sidang terakhir. Tadi kata pengacara itu udah vonis ke-10 ini, berarti udah 9 kali sidang. Oke lah Pak ya. Terima kasih Pak ya. Akan mulai dari dakwaan sampai dengan putusan. Oke. Hanya pinjaman renten nih, kenapa di BAP-nya tadi saya dengar waktu majelis hakim tadi bercakap kok nggak ada rentenir terucap? Karena fakta di persidangan tidak ada bicara rentenir. Disitulah kenanya. Iya, jadi orang awam juga, mohon maaf ya. Artinya kita pun janganlah membuat pemberitaan yang menimbulkan pertanyaan. Iya. Karena dari awal diikuti aku nggak wajib aku nasihatin. Tapi kalau misalnya dengan kita kan publis ya kan Mbak, KIP keterbukaan publik, bahwasanya atas nama Sri Tertib, menurut pertanyaan itu pendapat itu yang sering kita tanya warga, bahwasanya usahanya rentenir itu baru bisa. Iya. Konfirmasi ke lapangan. Tapi kita kan konteks dalam konteks pengadilan. Konteks fakta. Ini konteks fakta. Iya, konteks fakta di persidangan sesuai dengan perkara yang di. Masalah kejanggalan tadi Pak, kayak pengacara tadi ngomong kan kecewa dengan ini udah saya rekam semuanya. Oke, nanti saya konfirmasi. Iya, itu. Bapak bilang tadi kan ada kejanggalan, saksi ahli tidak bisa dihadirkan, dibacakan. Itu tadi menurut keterangan pengacaranya tadi. Tapi tetap berlanjut Bang katanya. Oke, mungkin nanti saya sampaikan gitu bilang. Ahli. Semua punya hak menghadirkan alat bukti. Ya. Dan terdakwa juga sudah kita berikan kesempatan untuk membuktikan. Jaksa juga sudah membuktikan. Tetapi pada waktu itu ahli datang. Ya, ahli datang, tetapi penasihat hukum terdakwa tidak hadir. Maka persidangan tidak bisa kita lanjutkan dan ditunda. Karena terdakwa keberatan persidangan dilanjutkan karena tidak didampingi penasihat hukum. Kenapa? Karena pada saat itu ahli sudah hadir gitu loh. Kemudian ahlinya tidak memberikan keterangan di persidangan, ahli ini dihadirkan oleh jaksa, maka ahli itu pulang. Kemudian kita jadwal ulang lagi persidangan minggu depan. Oleh penuntut umum menyampaikan ahli tidak bisa datang karena berbenturan waktunya dengan jadwal persidangan yang telah kita tunda tadi. Gitu loh. Hari ini contohnya sidang, udah pemeriksaan ahli, udah ahlinya datang. Iya. Tapi penasihat hukum tidak datang. Berarti sah-sah saja. Tidak bisa persidangan kita lanjutkan karena terdakwa keberatan. Maka ahli dengan tangan kosong, dengan tangan hampa pulang ke Medan. Kita perintahkan penuntut umum hadirkan ahlinya lagi minggu depan persidangan. Pada minggu depannya persidangan sidang, kita minta penuntut umum mana ahlinya. Ini Pak surat panggilan ke ahli, tetapi ahli tidak bisa hadir pada persidangan ini lagi karena ahlinya, ya namanya ahli kan mungkin mengajar di tempat lain atau ada kesibukan yang lain kan kita tidak tahu ini, jaksa yang tahu. Kemudian pada saat itu ahli tidak bisa datang, maka atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukumnya keterangan ahli dibacakan di persidangan dan ahli memberikan keterangan di BAP atas dasar disumpah, maka dibacakanlah keterangan ahli tersebut ya. Seperti itu mekanisme, jadi jangan sepotong-sepotong kita mengapanya ya. Oke Bang? Oke.